wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Di video kali ini aku mau ngomongin gimana sih caranya biar ceramah dan motivasi kita ini buat orang lain tergerak. Jadi kita nggak cuma ngomong, tapi orang lain setelah mendengarkan apa yang kita ucapkan, itu hatinya tergerak untuk melakukan suatu perubahan. Nah, kalau teman-teman mau tahu gimana caranya, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, biar video ini bermanfaat juga untuk orang lain. Selamat menonton! Nah, teman-teman, coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kalian duduk di kelas, di majelis, atau di sebuah seminar? Terus ada orang yang berdiri di depan sambil ngomong panjang kali lebar. Kadang kita nyimak, kadang juga mikir, ini kapan sih selesainya? Ini kapan ya selesainya? Kok nggak selesai-selesai ya? Tapi pernah juga kan dengar ceramah yang bikin kita merinding, bahkan sampai pengen berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itulah kekuatan ceramah dan motivasi yang beneran dapet dan ngefek ke kita. Karena itu membangun sebuah pergerakan di hati kita ya, walaupun cuma berniat sih. Nah, jadi di sini kita bakal ngobrol bareng pakai bahasa yang aku buat lebih santai biar teman-teman berasa ngobrol sama temen deh. Nih, kira-kira teman-teman pernah nggak sih duduk di kelas, duduk di sebuah majelis, atau bahkan mengikuti sebuah kegiatan seminar, dan ada orang yang berbicara di depan, terus kayak kadang kita nyimak, tapi kadang kita juga mikir kayak, ini kapan sih selesainya? Duh, kok bosan banget ya. Terus pikiran kita jadi kemana-mana. Tapi kadang juga ada yang sampai bikin hati kita tuh tersentuh gitu, sampai kita tuh pengen berubah jadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau teman-teman pernah merasakan hal itu, berarti itu kekuatan ceramah dan motivasinya beneran dapet, beneran efektif. Itu yang bisa disebut sebagai komunikasi secara efektif. Nah, jadi di sini kita bakal ngobrol bareng pakai bahasa yang aku buat lebih santai, biar teman-teman nggak merasa kayak ini ngomong apa sih gitu, biar teman-teman ngerasa lebih santai juga. Jadi kita belajarnya santai aja ya. Nah, aku juga akan bahas apa itu ceramah, apa itu motivasi, dan gimana caranya bikin pesan kita benar-benar nyampe nih dan ngena ke hati orang lain. Siap nggak teman-teman? Yuk, langsung aja. Nah, teman-teman, jadi yang pertama aku akan bahas tentang ceramah dulu nih. Apa sih ceramah itu? Oke, kita mulai dari paling dasar dulu ya. Jadi ceramah adalah bentuk komunikasi lisan yang sering dipakai untuk menyampaikan pesan di depan orang banyak. Bisa dalam bentuk keagamaan, pendidikan, atau nilai-nilai kehidupan. Nah, ceramah juga bisa berbentuk formal, bisa juga dibawa dengan gaya yang lebih ringan. Terus, intinya ceramah itu bukan cuma asal ngomong. Kita butuh struktur yang jelas juga loh teman-teman. Jadi dalam ceramah pun tentu ada strukturnya. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Nah, pembukaan ini atau mukadimah ini buat narik perhatian dari para audiens kita. Gimana caranya biar audiens kita nih terpusatkan perhatiannya ke kita gitu. Terus yang kedua ada isi. Nah, isi ini harus padat tapi mudah dicerna. Jangan sampai kita ngomong panjang kali lebar tapi audiens kita nggak paham apa sih yang kita omongin ini, apa sih makna dari yang kita omongin ini. Terus ada penutup. Nah, penutup ini berkesan dan ngajak audiens untuk mikir dan berubah juga tentunya. Jadi jangan sampai kita ceramah tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Harus ada perubahan dari para audiens kita. Nah, ceramah juga bisa satu arah. Kita ngomong orang lain dengerin, atau bisa juga dua arah. Kayak tanya jawab atau diskusi gitu. Kayak jamaah itu berarti ceramahnya berbentuk dua arah, atau
Mama Dedeh mau tanya dong gitu teman-teman. Terus bedanya ceramah sama motivasi itu apa sih? Nah, kalau ceramah itu kan kayak kendaraan yang kita naikin. Nah, motivasi adalah sebuah bensinnya teman-teman. Tanpa motivasi orang cuma dengerin aja, sama aja kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi kalau mereka termotivasi, wah bisa-bisa setelah dengerin kita ngomong, mereka langsung action hari itu juga. Motivasi sendiri ada 2 jenis teman-teman. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, datang dari dalam diri kita sendiri kayak cita-cita, impian, dan rasa ingin tahu. Terus yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik ini datang dari luar, kayak hadiah, pujian, atau bahkan juga bisa dalam bentuk sebuah tekanan. Nah, keduanya bisa saling melengkapi dan bisa banget dipancing melalui ceramah yang pas. Terus tujuan ceramah yang menginspirasi nih. Nah, ceramah yang baik itu bukan cuma menyampaikan informasi, tapi juga mengajak audiens berpikir lebih dalam, mendorong mereka untuk bergerak atau berubah, dan tentu juga membangun semangat positif dalam diri mereka. Misalnya nih, kalau kita ngomongin soal pentingnya pendidikan, jangan cuma sebut data dan teori, coba sisipin kisah inspiratif, realita kehidupan, atau pengalaman pribadi yang relate. Percaya deh, audiens akan lebih terbuka sama kita. Terus, gimana sih caranya biar pesan kita nih nyampe gitu ke hati audiens kita? Nih, yang pertama yaitu tentuin dulu nih tujuannya. Kita mau audiens kita ngapain setelah dengerin kita? Belajar lebih rajin kah? Atau bangkit dari kegagalan kah? Atau sekedar merasa lebih dihargai? Itu penting banget ya teman-teman, biar kita juga menyesuaikan sama pesan yang ingin kita sampaikan. Terus yang kedua ada kita kenali dulu nih, siapa sih audiens kita. Gak bisa dong nyamain cara ngomong ke anak SMA dengan mahasiswa atau bahkan orang tua. Gaya bahasa bukan contoh yang kita harus, salah satu contoh yang harus kita sesuaikan. Terus yang ketiga ada susun struktur yang enak diikuti. Jangan lompat-lompat teman-teman. Mulai dari cerita ringan, masuk ke inti pesan, lalu akhiri dan dengan mengajak atau merefleksi diri gitu teman-teman. Terus yang keempat menggunakan bahasa yang sederhana tapi juga kuat. Nah, kita nggak perlu deh pakai kata-kata yang rumit. Justru yang sederhana dan jujur biasanya tuh lebih menyentuh hati gitu. Karena kita kayak lagi ngobrol sama teman sendiri gitu, lagi dikasih motivasi sama teman sendiri gitu lah teman-teman. Terus juga bisa pakai media pendukung seperti PowerPoint, video pendek, atau gambar. Teman-teman sering gak sih ngelihat orang yang ceramah tuh nampilin video? Nah, itu sebagai salah satu pancingan gitu untuk kita lebih masuk lagi ke emosional. Terus yang terakhir, evaluasi dan minta masukan ke orang lain. Kita mungkin ngerasa diri kita udah oke, udah baik, tapi feedback dari orang lain bisa banget loh nambah insight baru. Nih, contoh kalimat yang bikin audiens melek. Kayak gini contohnya. Setiap kesulitan yang kamu alami saat belajar itu bukan akhir, tapi itu adalah awal dari suatu yang besar. Ingat, gak ada pelaut hebat yang lahir dari laut yang tenang. Terus bisa juga kayak gini, pendidikan itu bukan soal nilai tinggi, tapi tentang jadi manusia yang terus mau belajar dan memperbaiki diri. Nah, kalau ini buat teman-teman yang suka ngeluh tentang matematika. Matematika itu emang ribet, tapi hidup tanpa kemampuan berhitung juga nggak kalah ribetnya. Jadi yuk kita belajar sama-sama, pelan-pelan tapi pasti. Nah, teman-teman, zaman sekarang orang udah kebanjiran informasi dari mana-mana. Tapi sayangnya nggak semua informasi bisa menggerakkan hati loh, teman-teman. Kita butuh lebih banyak orang yang bisa ngomong dengan hati, nyampein pesan dengan penuh makna, dan bikin orang yang denger jadi termotivasi buat lebih baik lagi. Jadi, yuk teman-teman kita mulai belajar merancang ceramah yang inspiratif. Mulai dari lingkup kecil kayak teman sekelas, adik di rumah,
atau komunitas sekitar. Karena siapa tahu dari kata-kata yang kita sampaikan bisa lahir perubahan besar itu. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.